وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita sebelumnya, dalam kajian kita membaca kitab Al-Adabil Mufrad, kita telah mengenengahkan bab yang menjelaskan tentang keutamaan sabar dari kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan hati kita yang kita temui. Kaitan dengan pembahasan sebelumnya, di dalam agama kita, sebagaimana telah kita pelajari, begitu banyak adab-adab yang diajarkan di dalam agama kita. Apa yang harus kita lakukan di kehidupan kita, terutama berkaitan dengan ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti dikatakan oleh orang, kita berhadapan dengan berbagai macam ragam orang. Rambut yang sama hitam, isinya berbeda-beda. Bisa jadi mereka tidak mengetahui tentang etika dan adab tersebut, atau bisa jadi mereka abai, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak membuat nyamannya hubungan kita. Apakah dia sengaja atau tidak sengaja? Sehingga hal ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wajar terjadi karena kita berinteraksi dengan sesama manusia yang sunnatullahnya sudah menjadi hukum alamnya, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu memiliki kekhilafan, kesalahan. Nah, inilah yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita memungkirinya. Baik itu dengan keluarga, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara mertua dengan menantu, antara seseorang dengan tetangga, antara seseorang dengan teman, antara seseorang dengan lingkungannya. Banyak hal-hal yang kadang-kadang kita alami yang membuat kita amarah, ya, yang membuat akhirnya kita bersedih, ya, yang mana kita berhadapan dengan orang-orang yang memang seperti dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya tingkatan keimanan dalam menjalankan agama ini antara manusia ini berbeda-beda. Dengan kaum mukminin ini berbeda-beda. Sekali lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bisa jadi hal itu terjadi baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, untuk melengkapi pegangan di dalam perjalanan hidup kita, setelah kita diimbau dan diajak di dalam agama kita untuk berbuat sebagaimana mestinya. Namun kadangkala ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanapun kadangkala kita sudah berbuat sebagaimana mestinya, kita berhadapan dengan orang yang kadang tidak berbuat begitu kepada kita. Bahkan kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti kisah yang pernah saya ceritakan sebelumnya, kadang-kadang niat baik atau perbuatan baik seseorang adalah pintu dan celah, sehingga kemudian dia terfitnah, dia mendapatkan petaka, ya, dia dihujat. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Allah Subhanahu wa taala takdirkan hal itu, di mana ketika Allah mentakdirkan itu, Allah adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selalu kita berbaik sangka kepada Allah.
Karena tidak jarang juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya apa yang kita alami, ya, himpitan yang kita rasakan, duka yang kita alami, disebabkan setelah kita berbuat kebaikan namun orang-orang tidak memandang itu, tapi kemudian justru kita yang dihujat dan sebagainya. Cepat atau lambat, kadang-kadang hal itu terungkap. Oh, begini. Oh, ternyata maksud dari ujian Allah Subhanahu wa taala adalah ini. Seperti kisah yang saya sampaikan kepada ibu-ibu terkait kebaikan seorang laki-laki yang membantu seorang wanita yang hampir melahirkan, yang dia temui di pinggir jalan. Memang duka yang dia alami, dia difitnah, dia jadi masalah. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada dia kebusukan yang sekian tahun lamanya disimpan rapi oleh istrinya. Nah, setelah dia melalui apa yang dia alami, ini bukan ujian yang ringan nih, Bu. Dia membantu, dia menolong orang, tapi kemudian dia terfitnah. Dikatakan dia yang menghamili wanita yang dia bantu tadi. Namun ibu-ibu ini akan oleh Allah, di balik musibah itu selalu ada hikmah, cepat atau lambat. Ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan pertama, supaya hati kita tidak rusak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambaku kepadaku. Maka ini yang kita tanamkan di dalam diri kita. Di samping kesadaran kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya ada kalanya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, bukankah kita tidak bersyukur? Kadang-kadang kita diuji dengan tetangga kita, kadang kita diuji dengan salah seorang keluarga kita. Ya. Hal ini semua kita mungkin, ya, sudah barang pasti ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah pasti pernah mengalaminya. Ya, sedikit atau banyak, kita tahu hal tersebut. Nah, inilah yang ingin dinetralisir dan diluruskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab ini, sehingga beliau meletakkan bab keutamaan bersabar atas ujian yang kita hadapi dari orang yang ada di sekitar kita. Ketika mereka membuat sesuatu yang tidak enak di hati kita, apakah itu dengan lisannya, apakah itu dengan perbuatannya, sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kadangkala kita marah, membuat kadangkala kita bersedih, membuat kadangkala kita menangis. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini, ya, di dalam berbagai hal. Di antaranya hadis dan riwayat yang pertama yang juga kita telah ketengahkan pada pembahasan kita sebelumnya. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya orang yang bersabar atas apa yang dia alami, keburukan yang dia alami dari orang lain, itu khairun, itu lebih baik dari orang yang dia tidak berbaur, ya, yang dia tidak berbaur, ya, karena dia tidak bisa sabar dengan ujiannya, dengan apa yang dilakukan oleh orang kepadanya. Maka orang yang tetap berbaur, berinteraksi, dan dia bersabar atas apapun, itu lebih baik. Ini hadis dan riwayat yang pertama. Ya, ini hadis dan riwayat yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari pada pembahasan ini. Lalu kemudian Imam Al-Bukhari menukilkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ini, yaitu bab as-sabru 'alal adza. Bab sabar atas ujian yang kita temui dan hadapi dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari menukilkan sebuah riwayat dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi SAW, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, kata Nabi, laisa ahadun aw laisa syai'un asbar ala adha yasma'uhu min Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, tidak ada yang lebih sabar terhadap ujian atau terhadap celaan yang terdengar. Tidak ada yang lebih sabar dari celaan yang ditujukan kepada seseorang, Ibu. Tidak ada yang lebih sabar dari ujian yang dia temukan. Apakah itu lewat omongan seperti yang kita katakan adza, yaitu perbuatan buruk tersebut bisa lewat perbuatan, bisa lewat perkataan. Nah, kadangkala Ibu, ada orang-orang yang berkomentar, berkata buruk tentang kita, yang menyakiti kita lewat lisannya. Dan ini lebih parah, Ibu. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah pepatah dikatakan apa, Ibu? Al-lisanu tanfudhu ma la tanfudhu lil ibri. Lisan itu dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Begitu tajamnya lisan. Nah, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cobaan ujian yang membuat kita tidak enak tadi, Ibu, yang menyakiti kita, yang membuat hati kita terluka dari lisan seseorang, maka tidak ada yang lebih sabar menghadapi itu dari Allah Azza wa Jalla. Dari Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sebagai manusia, ada orang yang kita lihat dia layak dan pantas untuk dibantu. Lalu kemudian ibu bantu dia. Ya. Mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ya. Ibu lihat bagaimana susahnya, lalu kemudian ya ibu bantu dia. Ibaratnya ibu subsidi dia. Kan gitu, Ibu. Ibu subsidi dia. Supaya apa? Untuk kelangsungan hidupnya dengan keluarganya. Kita bantu, kita baik dengan dia. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, walaupun dari awalnya kita tidak berharap kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berharap pujian, dia menyanjung kita, dia mencium telapak kaki kita. Nah, itu yang kita inginkan. Tapi ketika ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu hari justru orang yang ibu bantu itu ternyata dia adalah sumber dari fitnah tentang ibu. Kira-kira gimana, Ibu? Sakit hati. Itu udah pasti. Ibu cabut enggak subsidi kira-kira? Hah? Cabut. Gitu. Wajar, Bu. Ndak urang ndak awak. Itu menggadangan anak harimau namanya tuh. Kan gitu, Ibu. Dalam kita berteman, berinteraksi, Ibu. Ya? Apa kata orang Cinanya, Ibu? Itu sama dengan manta kuda ke simpang namanya. Ya? Kita antar kuda itu sampai di simpang, kita ditinggalnya begitu banyak dan seringnya. Orang yang kita berbuat baik kepada dia, lalu kemudian la salam wala kalam, tanpa salam, tanpa berbicara, dia tinggalkan kita. Apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan? Sakit hati kita, Ibu. Minimal apa yang terjadi? Minimal kita akan apa? Memakinya. Ada hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita seperti ini, Ibu. Sesuatu cobaan, ujian, apakah itu lewat orang yang kita berbuat baik kepada dia, seperti contoh yang kita sebutkan, seperti apa yang kita sering alami, Ibu. Apa kata Nabi SAW? Bahwasanya tidak ada yang lebih sabar
dalam menghadapi celaan, ujian, perkataan buruk selain dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat sabar dari celaan orang-orang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum layad'una lahu walada. Ketika orang-orang mencela Allah dengan mengatakan di mana Allah punya anak. Ini perkataan Ibu, perkataan yang buruk terhadap Allah. Dalam akhir surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Ada perkataan itu Ibu, ya, memang menyakitkan kadang-kadang, tapi tingkat sakitnya itu beda-beda. Bahkan ada kata-kata itu yang bisa kita masuk ke sini, keluar sini. Ada Ibu. Ada kata-kata itu yang walaupun sampai ke kita, ya udah kita anggap lalat saja. Ya. Tak terlalu kita gubris. Ya. Tapi Ibu, ada kata-kata yang sangat menyakitkan. Ya. Ada kata-kata ya dia memang menyakitkan, tapi tidak sangatlah. Tapi ada kata-kata yang sangat menyakitkan. Dan kata-kata yang paling menyakitkan terhadap Allah, bagaimana gambaran kata-kata ini sangat menyakitkan Allah Subhanahu wa taala? Allah menceritakan dari akhir surat Maryam. Di ayat-ayat terakhir, bagian penggalan terakhir dari surat Maryam. Apa kata Allah? Takadus samawat yatafattarna. Nyaris kata Allah, as-samawat, langit yang 7 lapis ini berhamburan. Takadus samawatu yatafattarna. Ini yang pertama, langit. Wa tanshaqqul ard, dan merekahnya bumi ini. Wa takhirrul jibalu hadda, dan nyaris akan meleleh gunung yang gagah, yang kokoh itu Bu, nyaris meleleh. Efek apa? Anda'u lirrahmani walada. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, ini adalah perbuatan buruk dari lisan kita ketika kita mengatakan itu. Ini adalah perbuatan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat, ini perkataan yang sangat-sangat menyakitkan. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika manusia atau sebagian manusia mereka mengatakan itu, bahkan meyakini hal itu, Bu, pernahkah Allah cabut subsidinya? Masih bernafaskan mereka sampai hari ini? Masih mereka makan, masih mereka menikmati kehidupan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Annahum la yad'una lahu walada. Bahwasanya mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak, wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Tapi Allah masih memberi mereka rezeki. Nah, lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini ada hal yang harusnya kita tanamkan di dalam diri kita. Yang harusnya kita tanamkan di dalam diri kita, bagaimana kita harus bersabar. Bagaimana kita harus sabar terhadap celaan, perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang, yang ditujukan oleh orang kepada kita. Karena ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di akhirat kelak, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, lahum ma kasabu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di akhir surah Al-Baqarah, penggalan terakhir surah Al-Baqarah atau juz dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, wala tus'aluna amma kanu ya'malun.
kita itu tidak akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Tapi kita akan ditanya tentang apa, Ibu? Apa yang kita lakukan. Karena mereka akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Ketika mereka berbuat buruk kepada kita, lalu kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mereka yang akan bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Sementara kita akan berhadapan dengan Allah terhadap apa yang kita lakukan. Makanya di sini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Imam Al-Bukhari meletakkan bab ini tentang bagaimana kewajiban kita untuk bersabar atas keburukan-keburukan yang kita alami tersebut, dari apa yang dilakukan oleh orang kepada kita. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan kita, tidak ada yang lebih sabar atas ujian, celaan seperti itu, Ibu, dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar seperti apa? Yaitu lihat, ketika Allah tabaraka wa taala dikatakan di mana Allah memiliki anak, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap dan masih memberikan kepada mereka karunia rezeki. Nah, tadi telah kita contohkan bagaimana jika hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita berbuat baik kepada seseorang, lalu kemudian satu saat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat, terdengar oleh kita ada satu kata fitnah, entah apa yang dia lakukan, berkata buruk tentang kita. Mungkin itu sekali atau mungkin beberapa kali. Lihat bagaimana kesabaran Allah Subhanahu wa taala, Ibu, terus menerus mereka melakukan itu, tetap masih terus Allah beri mereka rezeki. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyadarkan kita. Ya, kenapa kita terlalu peduli dengan perbuatan buruk orang yang orang tujukan kepada kita tersebut. Yang harusnya kita lebih peduli adalah tentang apa dan bagaimana kita bersikap dan kita berbuat. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya contoh ketika ada perkataan yang sangat buruk ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, anda'u lirrahmani walada. Yang gambarannya, Ibu, gambaran keburukan ucapan dan narasi itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, di mana langit, bumi dan gunung itu nyaris hancur karena mereka tidak terima dengan ucapan ini, dengan ungkapan ini. Nah, ungkapan itu yang mereka ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ucapan fitnah atau makian orang kepada kita, tidak ada yang lebih buruk dari celaan orang kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang mengatakan Allah punya anak. Maka sekali lagi hadis ini diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita bersikap berhadapan dengan cobaan-cobaan, keburukan-keburukan yang mungkin kita alami. Di mana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal itu adalah hal yang sudah menjadi sunnatullah. Mungkin kita akan menghadapinya. Maka kita sebagai seorang mukmin haruslah kita bersabar. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, taufik dari Allah, ya, taufik atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Allah menjadikan orang yang beriman itu baik apapun yang dia alami, suka ataupun duka, senang ataupun susah, lapang ataupun sempit. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis? Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan kehidupan orang mukmin ini. Apanya yang menakjubkan, Ibu? Apakah menakjubkan karena mereka berlimpah harta? Apakah menakjubkan? Artinya menakjubkan ini kan sesuatu yang diidam-idamkan, sesuatu yang didambakan. Apakah setiap mukmin itu lapang rezekinya, Ibu? Melimpah rezekinya? Belum tentu. Apakah berkaitan dengan fisiknya sempurna, lengkap dan sebagainya, sehat walafiat? Belum tentu. Ya. Apa yang dialami oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala dialami oleh kaum muslimin, bahkan lebih. Bu,
himpitan, sakit, duka, dialami. Tapi apa kata Nabi SAW? Sungguh menakjubkan. Inna amrahu kullu khair. Kata Nabi SAW, apapun yang dilalui dan dialami oleh seorang mukmin itu adalah baik. Sikap kita, apakah kita perlu mengklarifikasi atau diam aja? Itu dulu. Ya. Bukan pertanyaannya apakah kita perlu klarifikasi atau membalas. Enggak. Ya. Kita tanya dulu bagaimana sikap kita. Apakah kita perlu klarifikasi atau diam saja? Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika memang diperlukan, ya, jika memang diperlukan, maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita berbuat. Artinya kalau memang perlu diklarifikasi, klarifikasi. Dan jangan kita kebablasan. Kenapa saya katakan kebablasan, Ibu? Justru kadang-kadang, Ibu, kadang-kadang klarifikasi kita itu yang akhirnya membuat orang apa? Berpikiran ke arah itu. Sabar, saya jelaskan lagi. Satu hari, Ibu, di kegelapan malam, Nabi SAW sedang terlihat, Ibu, samar-samar di kegelapan malam. Nabi bersama ada wanita. Lalu ada sahabat yang lewat. Begitu melihat dia Nabi dan seorang wanita, kan gelap. Gelap tapi masih kelihatan. Bukan gelap pekat, enggak. Tapi masih kelihatan. Nah, sahabat tadi, ada dua orang sahabat yang lewat. Langsung mereka belok, Ibu. Langsung mereka belok. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka. Nabi mengatakan, tenang. Ini si Fulanah, salah seorang istri Nabi. Yaitu ketika itu Nabi sedang bersama salah seorang istri Nabi. Artinya, Ibu, ini Nabi apa? Nabi mengklarifikasi. Nabi mengklarifikasi. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang salah kaprah dan kebablasan berkaitan dengan hadis ini. Ya, berkaitan dengan hadis ini. Sehingga apa, Ibu? Apapun dia klarifikasi. Orang tidak berpikir itu. Ya. Apa contohnya, Ibu? Apa contohnya? Misalnya ini, ada teman, Ibu, ya, datang ke rumah kita. Bu, rumah sebelah apa kontrak? Gitu. Kayaknya iya, karena orangnya udah pindah ke Jakarta, gitu. Tentu Ibu, karena ini tetangga Ibu kan yang punya apanya? Kontaknya, nomornya, gitu. Nah, kebetulan ini masih keluarga Ibu. Lalu Ibu telepon dia yang punya rumah. Bu, ini rumah kosong, udah pindah semua. Iya, Bu, kami udah pindah, kan kemarin saya sempat pamitan sama Ibu. Oh, jadi rumah ini gimana, Ibu? Dikontrak, Ibu? Iya. Nah, ini kebetulan ada ponakan saya nih kontrak, ini mau ngontrak ini. Berapa? 40, Bu. Nah, gitu. 40, Bu. Enggak kurang lagi itu, Bu. Enggak lah, Bu, 40 lah, karena itu sudah saya rehab. Kan sering kita gitu, Ibu. Tanpa kita ini kan, kita bilang sendiri, Ibu. Enggak, saya enggak ngambil komisi. Yang nuduh kita ngambil komisi siapa? Perlu enggak, Ibu, omongan itu? Gitu. Yang bilang kita ngambil itu siapa? Dia kan tidak mengatakan itu. Dia hanya bertahan bahwasanya dia tidak mau ngontrakkan kecuali sekian, kan gitu. Nah, inilah maksudnya, Ibu. Apakah dia menuduh kita? Dia tidak menuduh kita. Tapi kita langsung berbicara itu seolah-olah apa?
kita yang menggiring dia berpikiran seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi, Ibu. Sekarang misalnya, kalau kita lihat apalagi di zaman kita ini, Ibu, ya, di zaman kita saat ini, orang lain yang berjalan, kita yang sesango, ini kita semua dikomentari, ya, sampai hal-hal yang seperti itu anaknya, anak yang terakhir itu bukan anak bapak itu tuh, gitu. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, orang-orang ngomong gitu. Ini apakah hal yang perlu kita habiskan waktu kita untuk itu, Ibu? Di dalam Al-Quran, di antara sifat orang-orang yang beriman dikatakan apa, Ibu? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang yang beriman itu apabila orang-orang jahil, ya, yang tidak ada gunanya, Ibu, dia berbicara dengan kita, qalu salama, jangan digubris. Kalau kita katakan dengan itu, kita mengklarifikasinya, dilakukan undang media, jumpa pers pula dengan hal-hal yang seperti itu, Ibu, padahal itu hanyalah hal-hal yang remeh misalnya. Hal-hal yang tidak perlu untuk kita klarifikasi, jangan. Kenapa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Pertanda baiknya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tinggalkan kalau itu memang tidak bermanfaat. Kecuali kalau itu apa, Ibu? Bermanfaat. Kalau memang itu apa? Bermanfaat. Ya. Nah, ini yang ingin kita garis bawahi. Memang ada Nabi SAW ketika melihat ada sahabat yang tadinya mereka ingin lewat di situ, lalu kemudian mereka belok karena melihat Nabi SAW dengan seorang wanita, lalu diklarifikasi oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena itu butuh. Tapi hadis ini jangan kita jadikan sesuatu yang kebablasan. Ya, contoh apa, Ibu? Kita keluar dari masjid. Lalu kemudian kita cari-cari begini, ya, sendal, dapat sendal kita, lalu kita pakai, lewat kita, ada orang yang melihat, Ibu, ada orang yang melihat itu, kita jalan itu, dia lihat, perhatikan ke sendal kita. Apa yang terbayang oleh Ibu ketika itu? Mana bapaknya yang punya sendal. Bapaknya yang punya sendal. Kenapa Ibu berpikiran itu? Apa Ibu tidak yakin dengan sendal yang Ibu pakai? Mungkin bapak itu curiga saya mencilok, kan kita. Sering kali kita mengatakan apa? Enggak, Pak, ya ini sendal saya. Apa perlunya kita klarifikasi? Inilah yang saya maksudkan, Ibu. Enggak perlu. Kecuali kalau dia mengatakan, tak salah tuh sendalnya. Enggak, Pak, ini sendal saya. Perlu kita mengklarifikasi. Tapi kalau hanya baru dia melihat, lalu kita, enggak, Pak, ini enggak saya curi, Pak, ini sendal saya nih, Pak. Yang nuduh kamu mencuri siapa? Inilah yang saya maksudkan, Ibu. Ya. Jadi contohnya seperti itu tadi. Sesuatu yang memang butuh untuk kita klarifikasi. Jika tidak, ya sudah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh, ya, apabila orang-orang bodoh yang berbicara, buat apa, Ibu? Udah jelas. Sesuatu yang jelas. Buat apa? Sehingga kembali pada permasalahan tadi. Kalau memang itu, Ibu, adalah omongan orang-orang bodoh yang tidak, buat apa kita menghabiskan waktu kita dengan itu? Lebih baik kita kecuali kalau memang butuh untuk kita luruskan, sesuatu yang harus kita klarifikasi, ya, kembali kepada prinsip min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, jangan kita bercermin kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, semuanya kita klarifikasi sesuatu yang tidak perlu. Seperti tadi, orang hanya melihat, bisa jadi dia melihat, mak, rancak sepatu ibu gua, kan gitu. Bisa jadi, gitu. Kenapa kita langsung berasumsi dia seolah-olah menuduh kita mencuri, sehingga perlunya kita mengklarifikasinya. Kecuali kalau dia mengatakan, nah butuh kita klarifikasi. Nah, ini dia ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian terkait membalas. Terkait, Ibu, membalas. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika ada orang-orang yang berbuat buruk kepada kita, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum.
Ya, ini sudah beberapa kali kita jelaskan. Yang pertama, kalau bisa maafkan. Tapi Allah tahu tidak semua kita punya hati yang lapang bisa memaafkan. Ya, makanya Nabi SAW menyebutkan bahwasanya lihat, walaupun kita tidak akan mampu seperti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang seumpama dengan Allah. Tapi kenapa Nabi sebutkan tidak ada yang lebih sabar? Tidak ada yang lebih sabar dari ujian, celaan. Bahkan begitu dahsyatnya celaan itu. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah saja begitu. Gitu. Itu maksudnya, Ibu. Allah saja begitu. Nah, ini belajar kita dari ini, ya, seolah-olah hadis ini menunjukkan kita belajar untuk bersabar. Ya. Tapi Allah tahu tidak semua kita mampu memaafkan. Makanya minimal, Ibu, minimal memang ada hukum kisos di dalam agama kita. Apa bahasa lainnya kisos ini, Ibu? Membalas. Ya, bahasa lainnya apa? Membalas. Karena Allah tahu tidak semua kita mampu memaafkan. Ya, makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Maka balaslah perbuatan aniaya orang itu seperti apa dia berbuat. Tak boleh lebih. Ya, bahkan kita ilustrasikan, Ibu, ketika kita misalnya digores, dilukai oleh orang, boleh tidak kita membalasnya, Ibu? Boleh. Tapi ingat, dalamnya tidak boleh lebih, panjangnya tidak boleh lebih. Memang dibolehkan oleh Allah, tapi Allah beri batas. Jadi kalau pertanyaannya, Ibu, bolehkah kita? Boleh. Kalau memang hal itu perlu kita balas. Kalau perlu kita balas. Ya. Nah, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya nanti bab setelah ini, Ibu, bab setelah ini, reaksi ketika kita tidak mampu memberi maaf. Reaksi ketika kita tidak mampu atau kurang mampu bersabar. Ya, nanti ada bab selanjutnya, Ibu. Ini seringkali memicu kita membalas. Dia tuding kita, Ibu. Ya, dia tuding kita. Nanti hadis berikutnya, tadi kita bercermin, harusnya kita belajar untuk bersabar. Kenapa? Allah saja sabar. Gitu. Nah, nanti hadis berikutnya, apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bab berikutnya nanti akan sampai kita. Kadangkala ketika kita tidak mampu bersabar dan kita tidak mampu mengontrol diri kita, ya, tidak mampu kita mengontrol diri kita, tidak jarang, Ibu, justru kita terjerumus kepada keburukan yang lain. Apa di antaranya? Nanti akan sampai bab, Ibu, tidak bolehnya kita mencela nasab. Tidak bolehnya kita mencela apa, Ibu? Nasab. Apa maksud nasab itu, Ibu? Keturunan. Ya. Lihat, Ibu, banyak orang mencela daerah, ras, iya, Bu? Ya. Kalau di Jakarta cobalah. Ada sedikit, wow, dasar bengkok, gitu. Maksudnya apa, Ibu? Padang bengkok, gitu. Dia ini sudah celaan terhadap ras. Ya. Dasar begini. Ini sesuatu yang keluar kadangkala, Ibu, efek dari apa? Dari kita tidak mampu mengontrol diri kita karena kita tidak sabar. Nanti kita akan sampai ke sini. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari adalah himbauan bagaimana kita harus bersabar. Allah saja sabar. Riwayat berikutnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana Abdullah ibnu Mas'ud menceritakan
qasaman Nabi sallallahu alaihi wasallam qismah ka ba'di ma kana yaqsim. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi pembagian. Ada pembagian, Ibu. Dijelaskan dalam riwayat yang lain, hal ini terjadi setelah peperangan Hunain, Ma'rakatu Hunain. Setelah peperangan, maka kaum muslimin menang, membawa apa, Ibu? Harta rampasan perang. Nah, hari itu, yaitu setelah peperangan Hunain, para mujahidin membawa harta rampasan perang. Seperti biasanya, harta itu dikumpulkan dan Nabi membaginya di masjid. Nabi membaginya di masjid. Kaba'di ma qasam. Seperti biasa Nabi membagi. Nah, perlu Ibu ketahui, dalam pembagian itu ada pembagian yang sudah, ini berkaitan dengan harta rampasan perang ya Bu ya. Ada pembagian yang sudah ada ketentuannya. Yang sudah ada ketentuannya. Jadi masing-masing itu Ibu mendapat bagian para mujahidin itu. Nah, berbeda orang yang berjalan kaki dengan orang yang berkuda. Ini secara garis besar Ibu dalam pembagian harta rampasan perang. Orang yang berjalan kaki, artinya dia tidak pakai apa? Kuda. Itu dia dapat 1 poin. Kalau orang yang dia berperang dan dia bawa kudanya, dia dapat 2. Jadi kalau masing-masing Ibu 1 poin 100 gram emas misalnya, maka yang berjalan kaki 100, yang berkuda 200. Seperti itu. Ada pembagian itu. Dan ada bagian yang kembali kepada kebijakan Nabi. Nabi berhak untuk memberi atau tidak, melebihkan atau tidak kepada orang-orang tertentu. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam riwayat yang lain, saya coba telusuri riwayat ini, saya cari referensi-referensi yang lain, itu dikatakan Ibu, si fulan dikasih oleh Nabi SAW 100 ekor onta. Tidak tanggung-tanggung Ibu. Si fulan dikasih oleh Nabi 100 ekor onta. Si fulan dikasih oleh Nabi 100 ekor onta. Bayangkan itu Ibu, berapa nominalnya. Begitu banyaknya harta rampasan perang setelah itu, setelah perang Hunain itu, dibagi oleh Nabi SAW. Nah, tentu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, melihat pembagian seperti ini, diceritakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, setelah Nabi membagi-bagi itu, faqala rajulun minal ansar. Ada seorang laki-laki dari kalangan Ansar, dia berkata, wallahi innaha laqismatun ma urida biha wajhullahi azza wa jalla. Ungkapannya ini Ibu, dengan bahasa lainnya dia mengatakan, demi Allah pembagiannya nggak adil. Karena tidak dibagi apa Ibu? Kan tidak sama. Ini mendapat segini, ini mendapat segini, ini mendapat segini. Ada orang-orang yang diberikan 100 ekor onta. Ada orang-orang yang hanya mendapatkan 2 ekor onta dan sebagainya. Artinya pembagiannya berbeda-beda. Biasa kan Ibu ketika kita berbagi, ya, berbagi dan ada yang berbeda, pasti yang sedikit akan apa Ibu? Komplain. Ya. Maka dia mengatakan, demi Allah, Nabi nggak adil. Itulah kira-kira bahasanya Ibu. Wallahi, dia mengatakan demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak adil, yang tidak merata. Terdengar oleh siapa Ibu? Oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Apa kata Abdullah bin Mas'ud menceritakan? Dia mengatakan, qultu ana, kata Abdullah bin Mas'ud, la aqulanna lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku akan sampaikan ini kepada Nabi. Kata siapa Ibu? Abdullah bin Mas'ud. Fa'ataituhu,
lalu aku pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita Abdullah bin Mas'ud ini, Ibu, artinya Nabi membagi-bagi ini. Sudah dapat bagian, lalu mereka bubar, Ibu. Lalu mereka bubar. Sama dengan, Ibu, ketika kurban. Panitia membagikan kan? Membagikan. Oh, senang, kasih kupon, kasih daging. Sampai di rumah, Ibu. Sampai di rumah, Ibu pisahkan. Mana daging, mana geleme, mana tulang, mana jeruan. Alah, jeruan sadu. Hah? Sementara asam urat tinggi. Komplain enggak, Ibu, kira-kira? Ngomong enggak, Ibu, di rumah? Ya? Apalah panitia ini ndak adil nih. Kan gitu. Orang daging-daging semua. Oh, itu dia. Kayak gitu. Disampaikan nih, Bu. Nah, ini yang didengar oleh Abdullah ibn Mas'ud. Orang itu berkata, Nabi ndak adil. Lalu dia mengatakan, saya sampaikan ini kepada Nabi SAW. Lalu kemudian Abdullah ibn Mas'ud pergi menemui Nabi SAW, dan ketika itu Nabi masih di masjid. Ya. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Fa'ataituhu wa huwa fi ashabihi. Ketika itu Nabi bersama sahabat-sahabatnya. Nabi di sekitarnya ada sahabat-sahabat Nabi SAW. Fasarartuhu. Lalu aku berbicara pelan-pelan kepada Nabi. Disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud karena ada sahabat-sahabat yang lain di situ. Abdullah ibn Mas'ud hanya bercerita kepada Nabi dengan suara apa, Ibu? Pelan. Yang didengar hanya oleh Nabi. Ya. Begitu Abdullah ibn Mas'ud menyampaikan si fulan mengatakan begini-begini. Bu, apa ndak ghibah tuh? Itu dulu sebelum kita lanjutkan. Ndak. Kenapa ndak ghibah? Karena ingin tahu kepastiannya, ingin mana apa sebenarnya. Abdullah ibnu Mas'ud tahu dan yakin, dan sahabat yang lain tahu dan yakin kalau Nabi apa, Ibu? Adil. Dan Nabi punya hak kok. Ya. Sama, Ibu, ketika Ibu punya, ya, anggaplah Ibu buah di depan rumah kita berbuah. Ada yang kita bagi, ini ambil sekantong, ini kita kasih 2 kantong. Komplain ini, Bu. Sudah syukur dikasih sekantong, kan gitu, Ibu. Misalnya Ibu seperti itu, ada tetangga yang ngasih Ibu rambutannya berbuah, Ibu tetangga dikasih sekantong. Itu dikasih 2 kantong. Apa kata anak Ibu? Bu, Ma, segini kasihnya, Ma. Kurang tuh kantong besar. Apa kata Ibu, Bu? Apa kata Ibu? Anak ngompor-ngompori gitu, Ibu. Ayo, orang punya dia kok. Syukur kita dikasih, Nak. Ini kita. Kan itu yang kita ajarkan ke anak kita, Ibu. Syukur kita dikasih. Udah kamu bilang makasih tadi. Ini kita. Itu yang kita ajarkan kepada anak kita. Para sahabat tahu. Tapi maksudnya Abdullah ibn Mas'ud ini menyampaikan kepada Nabi SAW. Tentu dia ceritakan. Kan dia bisikkan, Ibu. Nabi, si fulan tuh bilang yang itu tuh tidak adil. Kan gitu kira-kira, Ibu. Yang terbayang oleh kita kan seperti itu. Kalau saya baca hadis, Ibu, saya bayangkan itu. Dia datang, dia berjalan, terbayang oleh saya. Dia katakan, saya berbicara karena di situ ramai orang, dia bicara pelan kepada Nabi. Terbayang oleh saya, Abdullah ibnu Mas'ud kira-kira Nabi, kayak gitu. Nah, ibu-ibu yang dimulakan oleh Allah, dia menceritakan itu. Si fulan mengatakan ini. Apakah itu tidak ghibah? Tidak ghibah. Kenapa? Karena memberikan penjelasan yang dia sampaikan kepada Nabi agar Nabi tahu, agar Nabi nasihati dia. Ya, ini salah satu pengecualian dari apa, Ibu? Menyampaikan keburukan orang lain agar orang yang kita sampaikan itu apa, Ibu? Menasihati. Nah, ini tidak tergolong atau tidak termasuk ghibah. Ini tujuan Abdullah ibnu Mas'ud.
Tapi begitu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fashaqqa dzalika alaihi sallallahu alaihi wasallam wa taghayyara wajhuhu. Setelah disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud itu, berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nabi tidak senang. Berubah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa ghadiba. Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak mimik wajahnya itu Nabi marah, Nabi murka. Nabi kan sudah membagi seperti itu, Ibu. Syukur dia dikasih, kan gitu. Tanpa ada Nabi menzolimi orang dalam apa? Dalam pembagian yang wajib. Sama dengan tadi, Ibu, kita umpamakanlah, ini komplain masyarakat kan selalu tuh dalam pembagian kurban. Yang gitu, Ibu. Setiap warga satu kupon dapat satu kantong. Kan gitu, Ibu. Lalu ada yang bersisa. Dia berikan kepada, sama dengan tadi, Ibu, tetangga sudah diberi satu kantong, tapi ada tetangga lain dia lebihkan. Kan gitu. Tanpa menzolimi hak tetangga yang lain. Bisa jadi dia membagi ke tetangga itu sekantong-sekantong. Tapi dia tahu, Ibu, anak orang yang sebelah nih 12. Kan gitu. Pasti dia punya apa, Ibu? Punya pertimbangan. Dan tentu hak dia untuk berbuat atas apa yang dia miliki. Nah, inilah yang terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ini yang membuat dia komplain. Dia tidak terzalimi. Tapi karena ada orang yang dikasih lebih oleh Nabi SAW, di situ dia nggak senang. Nah, makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud, terlihat wajah Nabi berubah. Nabi tidak senang. Nabi marah. Akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Yang sebelumnya ketika dia sampaikan itu, sebagaimana tadi kita katakan, mungkin saja Abdullah ibn Mas'ud ini ingin agar Nabi tahu ada orang yang komplain, agar Nabi menasihati dia. Kan gitu, yuk. Tidak menyangka dia Nabi akan marah. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Ini pun akan kita alami, ibu, ketika misalnya ibu menyampaikan sesuatu, ternyata orang yang ibu sampaikan itu di luar ekspektasi ibu, ya, sehingga dia meluap, dia marah, dia mengamuk. Tidak nyangka ibu kalau dia akan seperti itu. Nah, kira-kira apa yang ada terbersit di hati ibu? Dia menyesal, wak menyampaikan. Nah, kan gitu, ibu. Ini yang terjadi pada Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Abdullah ibn Mas'ud? Kata Abdullah ibn Mas'ud, wa wadittu anni lam akun akhbartuhu. Nyesal aku menyampaikan kepada Nabi. Akhirnya Nabi apa? Marah. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi marah, berubah wajah Nabi SAW beberapa saat. Ya, begitu Nabi mendengar, Nabi marah. Lalu kemudian beberapa saat, thumma qala, tidak lama kemudian Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? Qad udhiya Musa bi aktsari min dzalika fasabara. Apa kata Nabi SAW? Memang memicu Nabi marah. Tapi kemudian beberapa saat kemudian Nabi SAW mengatakan, Musa lebih parah lagi yang dialami oleh Nabi Musa. Ya, tapi Nabi Musa sabar. Nah, kayak gitu. Lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kiat kita agar kita sabar atas apapun yang kita alami. Maka pandang ke bawah, ibu. Susah kita, ya, sempit kondisi kita, sakit kita. Maka lihat supaya kita bisa sabar. Apa kiatnya, ibu? Lihat kemana? Ke bawah. Ya. Orang makan 3 kali sehari, ya, kita bisa makan 2 kali sehari.
Lihat kemana ibu? Lihat ke bawah. Ya. Karena ada orang yang lebih dari kita. Sesedih-sedih kita ibu, seberat-berat ujian yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada orang yang apa ibu? Lebih parah dari itu. Gitu ibu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa ibu? Nabi Musa lebih lagi. Bu. Nabi Musa itu nabi yang Allah utus kepada siapa? Semua kita tahu bagaimana Bani Israel. Bani Israel itu ibu selalu ketika meninggal satu nabi Bani Israel, diutus nabi berikutnya. Bahkan kadangkala ibu di zaman yang sama ada beberapa nabi. Lihat Nabi Musa, ada Nabi Harun. Ya. Begitu Allah mengistimewakan Bani Israel. Tapi kita tahu bagaimana sepak terjangnya Bani Israel. Bagaimana Allah mengutus Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel dari apa yang mereka alami bertahun-tahun turun-temurun. Dari kezaliman Fir'aun. Coba lihat. Begitu diselamatkan oleh Allah, bukannya mereka bersyukur. Justru mereka ingkar. Belum lagi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, celaan mereka, siksaan mereka terhadap nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Bahkan, sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ada di antara nabi-nabi mereka itu yang mereka bunuh. Taqtulunal anbiya, kata Allah. Dan kalian membunuh para nabi. Lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu mengalami ujian-ujian berat. Makanya di antara para nabi dan rasul, yang paling mulia adalah ulul azmi. Siapa itu ulul azmi, ibu? Nabi-nabi yang banyak mendapat berat ujiannya. Nah, di antaranya siapa? Nabi Musa. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama mengupas dari sekian banyak ujian yang dialami oleh Nabi Musa, ujian dari mana ibu? Dari ujian dari Bani Israel ini. Ya, celaan mereka itu ada 3 peristiwa besar. Ada 3 peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Musa dari Bani Israel ini. Pertama ibu, Nabi Musa mereka rendahkan dan mereka hina dari sisi fisik. Biasa kan ibu orang mencela, yang dicela orang apa? Fisik. Nabi Musa mendapat celaan dari fisik ini ibu. Ini maaf ibu. Maaf. Ya, sangat masyhur kisah ini. Kebiasaan Bani Israel, mereka mandi bersama-sama ibu. Uryanan, yaitu tanpa kain. Mereka mandi bersama tanpa kain. Allah anugerahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, di mana Nabi Musa alaihissalam adalah orang yang pemalu. Nabi Musa ini pemalu. Nabi Musa sejak awal tidak mau mandi bersama seperti Bani Israel yang lain. Maka Nabi Musa alaihissalam, beliau selalu mandi menyendiri, jauh di balik batu. Di situ Nabi Musa mandi. Ya. Salah atau benar yang dilakukan oleh Nabi Musa ini, ibu? Benar. Benar. Tapi itu menjadi bahan cemoohan. Beredarlah ibu cerita di kalangan mereka mengatakan apa? Tuh ya, dia tidak mau seperti kita ini karena dia begini, disebutkan. Bahkan mereka katakan ibu, di mana ada kekurangan fisik pada Nabi Musa alaihissalam. Ini mereka sebutkan. Itu bertahun-tahun ibu. Kembali kita kepada pertanyaan tadi. Perlu tak kira-kira Nabi Musa klarifikasi ibu? Hah? Mereka akan mengatakan ibu, tentu ini fisik
pada aurat Nabi Musa. Sampai ke telinga Nabi Musa. Makanya saya katakan nih Bu, memang ada hadis Nabi begitu ada sahabat yang berbelok, Nabi klarifikasi. Tapi jangan kebablasan. Kita juga harus melihat Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diomongin itu, apa Nabi Musa pergi ke mereka, ndak bantu itu doh, kuanyua gitu kan? Ada ndak Bu? Ndak ada. Kenapa ndak perlu? Makanya Nabi Musa alaihissalam biarkan. Sampai akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah disebutkan dalam riwayat, suatu ketika Nabi Musa mandi. Nabi Musa mandi. Dan beliau biasanya mandi, ya. Beliau melepaskan bajunya itu begitu. Ini biasa kalau orang-orang mandi di sungai di kampung kan begitu ya, Bu. Turun pakai basahan, pakai anduk, ya. Begitu masuk, angkat segitu, baru taruh anduknya. Kan gitu, Bu. Itu sudah ma'ruf sudah. Ya. Itu sudah ma'ruf. Nah, Nabi Musa seperti itu. Ketika ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa mandi, maka batu tadi lari. Batu yang Nabi Musa meletakkan apa? Kainnya itu, batu itu lari. Disebutkan dalam riwayat. Lari, Bu. Gimana lari? Sama, iya tentu ya. Sama ibu misalnya sama tolong pacian sonta kan gitu. Kan ibaratnya seperti itu, Ibu. Kalau ke orang kan mungkin kita takut itu dia akan pergi. Ini kan ke batu. Tapi Allah berkehendak. Dikatakan Ibu, batu itu lari. Sampai Nabi Musa, ya, Nabi Musa tentu malu dia. Dia adalah seorang laki-laki yang pemalu. Ya, Nabi Musa alaihissalam melihat batu itu lari, dia kejar. Sampai Nabi Musa mengatakan, "Thawbi hajar, thawbi hajar." Batu, baju den, nah gitu. Akhirnya Ibu, mendekatlah batu itu ke orang-orang yang lagi jauh, tapi mereka ramai. Ya, sampai akhirnya mereka terlihat oleh mereka fitnah yang selama ini mereka ungkapkan terhadap fisiknya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi siapa yang mengklarifikasi, Ibu? Allah berkehendak. Jadi seperti itu. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi Musa. Tapi lihat bagaimana sabarnya Nabi Musa. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Musa membantu Bani Israel, Ibu? Ya. Bahkan banyak sekali, Ibu, kisah-kisah yang secara garis besarnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana Nabi Musa alaihissalam secara garis besarnya. Tapi ada kisah-kisah yang lain yang juga diceritakan dalam beberapa riwayat. Di antaranya ini, bersabarnya Nabi Musa. Nabi Musa ini adalah orang yang sangat empati, Ibu. Bahkan kalau kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Musa, lihat apa yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika ada dua orang bertengkar, ya, datang Nabi Musa, dibantu oleh Nabi Musa. Membantu orang ini, lalu dia pukul apa, Ibu? Dia pukul lawannya ini sampai akhirnya mati. Ini petaka buat Nabi Musa. Sampai akhirnya Fir'aun murka. Akhirnya Fir'aun memerintahkan untuk menangkap Nabi Musa, dan Nabi Musa akhirnya pergi menyelamatkan diri. Ya, dalam kisahnya yang di dalam perjalanannya inilah Nabi Musa bertemu dengan waktu itu belum istrinya, anak Nabi. Ayo, anak Nabi Syuaib. Ya, jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kemudian dia bantu kan, Ibu. Ketika dia mendapatkan orang-orang antri mengambil air, dia lihat ada dua orang perempuan, ya, yang tidak masuk ke dalam antrian, bersabar jauh. Kasihan Nabi Musa. Ya, ini hanya, Ibu, ada di hati orang-orang yang punya sifat empati tadi, peduli tadi. Lihat bagaimana dia membantu dua orang yang berseteru, ya. Nah, inilah yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana sabar, padahal mereka mencela Nabi Musa alaihissalam. Ya, pertama, Ibu, mencela fisiknya. Ya, bahkan, Ibu, satu lagi dalam kisah batu tadi, begitu dikejar oleh Nabi Musa batu tadi, Ibu, dia berteriak. Akhirnya dia memanggil batu itu, ya orang melihat, Ibu.
tentu orang ngeh jadinya. Makanya orang melihat sampai akhirnya dapat oleh Nabi Musa batu itu. Dapat dia batu itu, dia ambil bajunya ibu, dia pukul batu itu 3, 4 atau 5 kali. Disebutkan dalam riwayat itu. Dan berbekas pukulannya itu di batu itu. Saking marahnya Nabi Musa alaihissalam. Jadi bisa mengejar batu itu dalam keadaan telanjang. Tentu ya ibu. Kan itu dia. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Ya. Jadi ibu, dalam riwayat ini saya baca juga dari literatur yang lain, ada para ulama yang berkomentar di mana dalam hadis ini, yaitu dalam riwayat tentang kisah Nabi Musa itu, ini menunjukkan yaitu tidak ada larangan seseorang mandi telanjang selama tidak terlihat. Artinya fil khala, di tempat dia sendiri. Ya, ada sebagian ulama yang berdalil dengan itu. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, panjang sebenarnya urainya. Gimana? Kalau dilihat suami kan enggak apa-apa. Ya, itu beda lagi. Itu pasti itu. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun panjang uraian para ulama tentang masalah itu. Ada yang berdalil, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Kenapa? Karena ada riwayat, ada hadis yang mengatakan bahwasanya sebagaimana kita malu kepada orang, kita pun harus malu kepada malaikat, kan? Pada malaikat. Ada yang berdalil panjang uraiannya itu ibu. Tapi intinya pendapat yang kuat itu memang tidak ada larangan selama itu tidak terlihat oleh orang lain kecuali pasangan. Baik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya ini salah satu ujian yang dialami oleh Nabi Musa. Fisiknya dihina. Pernah lagi ibu peristiwa yang besar, tapi saya tidak akan uraikan, ya, yaitu ketika wafatnya Harun. Ini juga habis Nabi Musa alaihissalam. Artinya ibu, antara Nabi Musa dan Harun yang dulu wafat siapa? Harun. Ketika wafat Harun terjadi juga peristiwa besar yang Nabi Musa juga habis. Jadi berkali-kali Nabi Musa diuji dengan Bani Israel ini. Ya. Yang ketiga, ibu, yaitu ketika permasalahan saat dimana menjadi penyebab akhirnya Qarun dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu juga habis Nabi Musa alaihissalam. Maka intinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi mendengar celaan terhadap dirinya itu memang memancing emosi, itu manusiawi. Itu dia ibu. Yang diperlihatkan oleh Nabi, siapa yang tidak menggelegak ibu? Ya. Tapi ingat, disinilah kita harus mengontrol diri. Ingat tadi, ya, marah pun saya, Allah lebih dari ini. Tapi tetap juga Allah curahkan karunia-Nya, Allah curahkan rezekinya. Apa hak saya untuk marah? Kan gitu ibu. Marah kita, oh kan boleh kita kisos, oh balas, kan seperti itu. Ya, oh ingat Allah membolehkan memang membalas, tapi ada rambu-rambunya. Harus tidak boleh lebih dari keburukan dia. Ini gitu ibu. Ini yang harus dibolak-balik oleh seorang mukmin. Sehingga apa? Sehingga api amarah yang tadi berkobar minimal apa ibu? Redup dia. Ya, yang tadinya wah gitu ibu, meledak, meletup-letup dia. Nah, tapi kita kontrol diri kita, lihat. Dan ini yang diinginkan di dalam bab ini ibu. Tidak ada yang lebih sabar, ya, dari celaan yang dilakukan, dikatakan oleh orang, dari apa yang dialami oleh Allah ketika orang-orang menuduh Allah punya anak. Ya, tapi lihat bagaimana Allah masih memberi mereka rezeki. Ketika Nabi SAW pun mengalami itu, tersulut amarah Nabi sebagai seorang manusia. Berubah muka Nabi SAW, marah Nabi. Tapi setelah itu Nabi mengontrol dirinya dan Nabi bercermin kepada kehidupan Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana Musa lebih lagi ujiannya. Tapi lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam bersabar. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, di awal
kita katakan syukur dan sabar adalah taufik dari Allah. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang-orang yang beriman dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga lisan para anbiya. Para anbiya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam doanya agar Allah memberikan kepada mereka apa, Ibu? Kesabaran. Kita berusaha minta kepada Allah, maka jika Allah mengaruniakan, maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang apa, Ibu? Sabar. Karena sesungguhnya innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Terakhir, Ibu, dalam Al-Quran beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan kemuliaan orang-orang yang sabar itu. Di antaranya, Ibu, dalam surat Al-Insan. Apa kata Allah? وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Allah memberikan balasan berupa surga dan sutra. Siapa yang diberikan surga dan sutra ini, Ibu? Orang yang sabar. Wajazahum bima sabaru. Allah beri ganjaran, balasan atas kesabaran mereka. Karena kesabaran mereka, Allah berikan apa? Jannatan wa harira. Allah berikan surga dan Allah berikan sutra. Panjang lagi, Ibu. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Muttaki'ina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ibu lanjutkan. Balasan yang Allah rincikan untuk orang-orang yang apa, Ibu? Berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kontrol diri kita, Ibu. Mari berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang sabar dan selalu kita berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita menjadi termasuk di antara orang-orang yang sabar. Sabar itu ada berapa, Ibu? Sabar ada 3. Oke? Tadi seolah-olah kita hanya titik pada sabar terhadap cobaan aja. Sebenarnya sabar itu ada 3. As-sabru fi ta'atillah. Sabar dalam ketaatan kepada Allah. Awak kau tak sabar buat tagak awak dari tadi. Ya enggak, Bu? Menjalankan ketaatan ibadah itu butuh apa, Ibu? As-sabru fi tarkil maksiyah. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Orang kadang-kadang, Ibu, selalu hanya berbicara sabar itu pada titik ini saja. Ya. Sementara inilah dia butuh kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Sekali lagi, Ibu, kita memohon berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, Ibu. Ya. Saya pernah baca katanya itu suamimu itu adalah ujian. Surgamu dan nerakamu. Iya. Maksudnya tuh jadi kita kalau misalnya suami berbuat jahat pada kita, jadi kita sabar aja, itu nggak boleh kita membalas. Oh, boleh lah. Bukan membalas, Bu. Bukan membalas. Jadi gini, Ibu. Hidup kita ini adalah nasihat. Itu pertama. Nasihat. Jadi gini. Kita contohkan aja lah, Ibu, ya. Dalam kehidupan kita berumah tangga lah. Ketahuan. Hah? Ketahuan suami TTM-an. Teman tapi mesra. Itu bahasa milenial, Bu. Hah? Oh iya, suami berbuat begitu, saya balas. Saya cari pula selingkuhan. Gitu? Enggak boleh. Itu dosa, kita buat dosa yang sama. Nah. Harusnya apa yang terjadi, Bu? Oh enggak, kita harus sabar aja. Sekuat ya bang lah. Itu enggak. Itu bukan sabar, namanya ongo namanya itu. Yang harusnya terjadi apa, Ibu? Kita nasihati. Bang, ini enggak baik. Itu abang ngajarkan saya enggak baik namanya. Nah.
Sebelum memicik orang, bang picik aja ngek seorang. Baras tuh. Kan gitu ibu. Nasihat itu utamakan. Unsur akhaka zaliman aw mazlum. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Sahabat bertanya, gimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Suami kita berbuat zalim. Ya. Dia laki-laki TTM-an dengan wanita yang bukan mahram. Kan gitu. Tolong dia dari kezalimannya ini. Dengan apa? Cegah dia dari perbuatan zalimnya. Ingatkan, nasihati. Jadi seperti itu ibu. Jadi bukan berarti sabar itu sabar, kan? Nah. Jadi maksudnya surgamu dan neraka itu sebenarnya apa? Surgamu dan nerakamu. Artinya apa ibu? Kalau ibu lakukan kewajiban ibu kepada suami, maka pintu surga untuk ibu. Makanya surga bagi wanita ini sebenarnya gampang bu. Izinkan suami wanita. Enggak, belum tentu. Bu, hadis Abdullah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Idza sallat al-mar'a khamsaha wa shamat ramadhanaha wa ata'at zawjaha dakhala al-jannah min abwabin sya'at. Perempuan itu tidak perlu ibu tunggang-tunggi tengah malam, sholat tahajud, tidak harus. Ya, cukup puasa apa? Sholat 5 waktu. Puasa, tidak usah Nabi Daud, tidak usah ini. Ramadan saja. Kemudian apa lagi? Wa ata'at zaujaha. Patuh suaminya lah. Masuk surga lewat pintu mana yang dia mau? Kan itu bu. Tiket terusan ibu-ibu untuk masuk surga. Itu suamimu adalah surgamu. Tuh. Kalau nerakamu? Tahu nerakamu. Suami tidak bisa membiarkan. Capek suami, talaluk suami, khutbah Jumat ya. Sudah minum lagi akultum ya. Kan seperti itu ibu. Serba salah. Ada uang, abang saya tidak ada uang. Kan sering terjadi seperti itu. Ini yang membuat juga celah wanita menjadi penghuni neraka. Kenapa? Ketika Nabi SAW mengatakan waktu Nabi Mi'raj, Nabi melihat ibu kebanyakan mayoritas penghuni neraka itu siapa ibu? Wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir. Mereka apa ibu? Syukur itu nampak ya. Syukur itu nampak ya. Udah dikasih padek segiko. Nah, gitu. Banyaknya. Nah, gitu ibu. Makanya apa ibu? Untuk menjaga itu jangan sampai istri menjadi penghuni neraka. Ingat ibu bab-bab kita dulu. Boleh suami apa? Lupa ibu. Boleh suami? Enggak wah. Boleh suami apa ibu? Masa lupa? Bapak pergi jalan, nampak diskon 80%. Wah, cabai kan diskon itu gitu. Supaya apa ibu? Padahal dia bagus ibu, dia suka, dia tahu istrinya suka corak ini, kain ini, istrinya suka. Tapi melihat big sale 80%, barang obral gitu. Nggak usah bilangkan itu. Dan itu tidak apa ibu? Nggak dikategorikan berbohong, dusta. Maksudnya yang minta doa berarti siapa? Betul. Ada hadis yang mengatakan ada 3 kondisi yang dibolehkan tidak berdosa kita berbohong. Kita kan tahu ibu, dusta itu puncak dari dosa.
Ya, ada 3 kondisi. Salah satunya apa? Suami berbohong kepada istri. Tapi enggak kebablasan, Bu. Hah? Sampai-sampai udah 3 simpanan lakinya, istrinya enggak tahu juga. Itu bohong dosa tuh. Maksudnya berbohong di sini apa? Berbohong untuk kemaslahatan. Contohnya apa tadi, Ibu? Bapak kan berjalan. Ya, lagi jalan-jalan cari angin, Bu kan? Ya? Nampak sama dia di butik itu, big sale, diskon 80%. Tahu dia istrinya apa? Suka. Cukup. Dia belikan, Ibu. Dia belikan. Istrinya tahu enggak ini diskon? Jangan dia kasih tahu. Ya. Kalaupun ditanya, sedang diskon, Bang. Gitu. Sedang diskon, Bang. Alah, pakai. Makanya saya katakan apa, Ibu? Walaupun ini pengecualian, kita tidak boleh kebablasan. Ada langkah, Ibu, ada langkah antara berbohong dan ada sama dengan berbohong ini, Ibu, seperti yang dikatakan tadlis, samarkan. Dia nanya, Ibu, diskon nih, Bang, diskon berapa persen, Bang? Itu. Karena sudah 20 tahun dia menikah, tahu dia tipe suaminya tipe diskon. Jangan-jangan yang dibelikan untuk istrinya juga berburu diskon kan gitu. Diskon berapa persen, Bang? Alah, pakai saya lah gitu. Nggak perlu dia transparan. Kenapa? Kalau dia tadi mumpung pas abang lewat tadi, diskon 80%, makanya Bang belikan. Itu akan memicu istrinya apa, Ibu? Jadi apa? Jadi tidak bersyukur. Tapi kecuali kalau pakai aja lah, suka apa enggak nih? Gitu. Suka apa? Rancak, Bang. Kan? Jadi bersyukur. Makasih ya, Bang ya. Gitu. Padahal dia murah. Jadi yang seperti itu, Ibu. Nah, ketika seorang istri melakukan itu, membuat dia akan terpicu menjadi terjerumus kepada orang yang tidak bersyukur, ya, suami harus pandai. Walaupun dia di sana apa, Ibu? Berbohong. Nah, ini yang dikecualikan itu. Salah satunya. Nah, apa dia suami nerakamu itu? Ya, ketika istri tidak bersyukur, ketika istri tidak patuh, tidak taat. Patuh kepada suami ini, Ibu, dalam apa? Dalam hal ma'ruf, dalam hal kebaikan. Nah, jadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri, Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.